Yang mana orang yang mau didengar? Tidak tahu. Ih, kasih petunjuk ke dia. Masih minum. Yang mana yang mau didengar? Siapa? Nah, materi hari ini adalah materi adat istiadat masyarakat Arab Saudi. Hampir bersamaan adat istiadat Arab Saudi itu dengan kita, karena dia Muslim, kita juga Muslim. Kehidupan bermasyarakatnya juga tentu tidak jauh berbeda. Tetapi karena faktor alam, sehingga ada beberapa persoalan-persoalan yang membedakan antara Arab Saudi dengan Indonesia. Mama, enak kali. Bahasa utamanya adalah bahasa Arab. Bahasa keduanya tentu bahasa Inggris. Apakah ketika kita tidak bisa menguasai dua bahasa itu, kemudian kita tidak bisa berkomunikasi? Tentu tidak juga. Karena kadang-kadang bahasa isyarat pun bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan pihak-pihak yang ada di Arab Saudi. Perlu dipahami, Arab Saudi sekarang sudah sebagian besar sudah bisa bahasa Indonesia, walaupun dengan bahasa yang terbata-bata. Maka kita tidak perlu khawatir, baik sebagai petugas maupun sebagai jemaah, ketika kita berada di tanah suci, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Banyak dampak yang kadang-kadang tidak kita ketahui muncul ketika kita berhadapan dengan masyarakat Arab maupun masyarakat internasional yang lain. Tetapi saya yakin sebagai bangsa Indonesia berhadapan dengan bangsa apapun, dia akan segera menyesuaikan diri. Karena watak orang Indonesia ada watak orang yang bersosialisasi. Kalau di Arab Saudi, kita biasa bersosialisasi dengan kondisi kadang-kadang yang membuat kita nyaman. Tetapi ketika kita berada di lingkungan Arab Saudi, hal yang kita lakukan di Indonesia kadang-kadang tidak nyaman. Sebagai contoh, orang Arab Saudi akan bangga kalau dia dipegang jenggot yang bersangkutan. Kalau kita memegang kepala, tentu dia akan marah. Tetapi ketika kita memegang jenggot, itu satu kehormatan buat beliau buat mereka. Nah, hal-hal seperti ini tentu perlu kita waspadai. Begitu juga alam. Di sana alam panas. Ketika kita keluar rumah, maka kita akan menguras energi kita. Maka kadang-kadang petugas haji menghimbau kepada jemaah untuk jangan terlalu banyak beraktivitas di luar rumah. Ketika kita beraktivitas di luar rumah, kan stamina kita membuat kita pada saat kita ibadah, puncaknya di Arafah, kondisi kita sudah kurang nyaman, kurang baik, kurang sehat. Apalagi usia jemaah kita, jemaah yang kadang-kadang ringkih, usia lanjut, kesehatan kurang terjamin. Nah, untuk tahun ini, saya kira calon jemaah haji harus siapkan dirinya, baik dari kesiapan mental maupun kondisi kesehatan. Kenapa? Mental kita dihadapi oleh pandemi corona yang sampai hari ini kita belum tahu. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan mental kita, maka kita akan sangat mudah terpapar oleh kondisi pandemik yang ada ini. Kesehatan kemarin, kalau kita merasa diri kurang sehat, kurang yakin bahwa kita tahun ini tidak bisa berangkat, ya kita yang mengukur diri. Meminta kepada pemerintah untuk menunda tahun yang akan datang. Karena masih ada tahun-tahun yang akan. Mudah-mudahan kalau Allah sudah menghendaki kita untuk berangkat ke sana, insya Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Namun demikian, kembali lagi saya sampaikan, persiapan kita tentu harus kita siapkan semaksimal mungkin.
sakit. Yang tahu diri kita adalah kita sendiri, bukan pemerintah, bukan pemerintahan, bukan Arab Saudi, bukan Kementerian Agama, apalagi seorang Faizi yang memiliki kapasitas. Untuk itu, yuk kita persiapan kembali lagi kepada kita dengan cara kita masing-masing kita dapat melakukan persiapan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Haji Khairizi. Sedikit sudah disampaikan tentang adat istiadat bangsa Arab. Kami juga mengundang kepada para pendengar kalau ingin bertanya, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 7 menit atau 6 menit. Kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu kalau ingin bertanya. Kami persilahkan. Pak Ibu panggil. Izin bertanya. Ya, silakan. Baik, Pak Naib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taslim ya. Ya, benar. Ya, silakan Pak Taslim. Dengar ya suara saya ya? Ya. Ya, begini Pak. Saya dari Oki ini, cukup jauh. Ya. Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya. Sumatera Selatan, ikut streaming ini ya. Saya pernah umroh terkait dengan adat istiadat dari Mekah ataupun Arab Saudi ini memang agak beda dengan Indonesia. Ya. Baik dari sisi komunikasi, sikap, ya, maupun watak-watak atau karakter orangnya kan. Tetapi memang dari komunikasi bahasa itu cukup menyulitkan. Hanya saja di beberapa toko yang di sekitar Mekah, Madinah, yang tempat penginapan dekat masjid itu sudah banyak orang kita. Jadi saya hanya sekedar sharing aja, mungkin nanti untuk memenuhi kebutuhan makanan dan lain sebagainya itu pada dasarnya sudah banyak yang di sekitar itu orang-orang kita. Nah, cuman memang kesulitannya pada saat kita mau bepergian, Pak Khairizi ya. Misalnya mau ambil umroh, terus kita mau keluar dulu ya untuk berniat itu ya di mana ya. Itu? Ambil Mikot ya. Nah itu kalau kesulitannya kalau sendirian kita dari sisi komunikasi agak kurang bisa mengkomunikasikannya dengan sopir-sopir Arab itu saja menurut saya. Kalau dari sisi makanan yang penjual-penjual itu banyak sudah orang kita. Nah itu saja Pak Khairizi yang ini. Nanti bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apa kita seumpama mau umroh sendirian misalnya, atau memang sebaiknya jangan itu sendirian? Jelas terkendala dari sisi bahasa terutama untuk mengkomunikasikan dengan sopir-sopir yang Arab itu. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Taslim. Ya, terima kasih Pak Taslim. Silakan Ayahanda untuk menanggapi. Baik, makasih Pak Taslim. Ini suatu pertanyaan yang sangat bagus. Tetapi begini Pak Taslim, kita itu kan ketika kita berangkat, khususnya haji ya, kita kan terkelompok di dalam rombongan regu kloter. Nah di dalam rombongan, di dalam regu ada satu orang ketua regu, di dalam rombongan ada satu orang ketua rombongan. Di kloter juga ada 5 petugas yang bisa mengguide kita. Nah mestinya kita jangan pergi sendiri. Tentu harus ada yang menemani. Kalau kita tidak bisa ditemani oleh ketua regu, oleh ketua rombongan, mungkin kita bisa minta bantuan kepada kawan-kawan kita temus, kawan-kawan kita mukimin. Sehingga ketika kita berangkat, kita yakin benar bahwa kita bisa berangkat dan juga bisa pulang. Nah, yang pertama. Yang kedua,
komunikasi kan sesungguhnya tidak terlalu sering kita lakukan di situ. Manakala kita juga beraktivitas dalam kapasitas rombongan yang sudah kita miliki. Nah, kalau kita berangkat sendiri atau kemana-mana sendiri, ya kekhawatiran-kekhawatiran itu tentu akan muncul, kecuali kita punya strategi. Setiap kita kemana-mana kan banyak orang Indonesia. Jangan dikira bukan orang Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia. Banyak juga orang bukan Indonesia, tapi dia bisa menguasai bahasa Indonesia. Yang penting kita punya keberanian untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang akan kita sampaikan itu. Supir taksi banyak kok yang bisa bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesianya hanya sangat terbatas. Nah, yakinlah ketika kita berangkat ke sana, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat pun bisa. Kalau memang kita terpaksa harus pergi sendirian. Kayak begitu. Oke. Terima kasih Pak Haji Hairizi. Selanjutnya masih ada waktu, mungkin satu pertanyaan lagi, silakan bertanya. Muhammad Aslam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Haji Muhammad Aslam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum. sore Pak Direktur. Ya, Insya Allah beliau kenal sama saya dari Kaltara Pak Direktur. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan di luar konteks dari materi yang ini, tapi ada hubungannya dengan tugas tupoksinya dari Direktur Bina Haji. Yang pertama terkait buku manasik, sampai sekarang walaupun masih proses kami belum terima sama sekali buku manasik. Terus yang kedua ada ada Pemda yang bertanya, kan biasanya PPIH kabupaten kota itu ada anggarannya untuk melaksanakan manasik. Nah, apakah bisa mereka melaksanakan manasik online seperti ini? Sementara kalau kita kayaknya apakah juga bisa nanti dana DIPA ini kan sementara ini belum ada kejelasan, tunggu pengumuman lagi. Mungkin itu aja singkat. Terima kasih Pak Haji Muhammad Aslam. Mohon Pak Direktur berkenan untuk menjawab. Oke Pak Muhammad. Kayaknya kita makin seger aja ya. Alhamdulillah. Lebih baik dari puasa tahun yang lalu dengan kondisi yang sangat terbatas. Iya. Amin. Amin. Pertama, tentang buku manasik. Buku manasik itu baru kita putuskan tanggal 6 yang lalu. Hitungan 10 hari dalam percetakan sudah sampai ke provinsi masing-masing. Insya Allah, mohon doanya. Kami terus berproses. Karena memang pencetakan, proses lelang, tentu daminya, tentu sudah. Insya Allah setelah Lebaran nanti itu akan sampai ke umat, ke calon jemaah. Paling tidak sampai ke provinsi masing-masing. Kalau nanti agak terlambat, mohon saya diingatkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk manasik online. Silakan Pak Pemda, kalau memang Pemda bisa melakukannya, silakan. Tetapi tolong gunakan panduan-panduan manasik yang sudah ada modulnya. Di situ tidak ada 10 modul yang harus disampaikan tentang kebijakan, kemudian ada istiadat, taklimatul had, narasumbernya. Tolong diskusikan dengan kawan-kawan kita yang agama supaya ketika dia memberikan materi itu sesuai dengan kebijakan yang telah disampaikan oleh pemerintah di lapangan. Tentu ini yang saya harapkan. Sekali lagi, untuk melakukan manasik dengan pemerintah daerah itu kami sangat berterima kasih. Karena kondisi sekarang ini kondisinya sangat dalam keadaan begini, tentu semua pihak harus mengambil inisiatif. Menurut saya begitu. Oke, terima kasih Pak Haji Hairizi, Direktur Bina Haji kita. Mudah-mudahan Pak Muhammad Aslam juga sudah mendengar. Kita mohon maaf karena waktu kita sudah mau habis. Dan sekali lagi saya mohon maaf, sekiranya sore ini jadwalnya Pak Haji Herman untuk menyampaikan materi, dan beliau masih komunikasi lagi terputus-putus. Alhamdulillah ada Bapak Direktur Bina Haji kita yang bisa mengisi untuk materi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Direktur Bina Haji, Pak Haji Hairizi. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan menemani kita pada Jagong Haji FKP
pada bulan Ramadan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, lebih dan kurangnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Naif. Mana yang dari Kaltara tuh, bertetangga juga di Zoom ya? Tangga juga di atas. Haji Naif diumumin untuk besok. Om Sai baru keluar, baru ada. Oh iya, aduh.